Iya, oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Ya, hari ini hari Senin ya teman-teman ya. Hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Ya, senang rasanya teman-teman ya bisa kembali ngonten, bisa kembali motovlog di sore hari ini sekitar jam hampir jam 6 ya, jam sore. Ceritanya saya baru pulang kantor nih ceritanya. Kantor saya dari Grogol, tujuan perjalanan saya ke rumah ke arah Jakarta Utara ya teman. Grogol Jakarta Barat, tujuan ke Jakarta Utara ya, Tanjung Priok ya. Iya, pelabuhan Tanjung Priok, sekitar situ deh. Ya, sembari menemani perjalanan pulang ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Di channel saya ya, motovlog santai, cerita-cerita sore, menikmati perjalanan pulang ya kan. Ya, sharing-sharing dan berbagi juga, nggak lebih nggak kurang ya, perihal permotoran ya. Siap. Dan untuk motor kali ini saya mungkin sharing membahas tentang motor yang saya pakai sendiri ya, motor NMAX tahun 2023 ya. Overhaul motor ini saya beli di Juli tahun 2023, sekarang Oktober tahun 2024 ya, lumayan. Intinya udah lumayan lama sih pemakaian udah saya pakai ini. Kalau sederhana sih intinya udah ganti ganti STNK, berarti udah setahun ya kan. Setahun lebih lah intinya ya. Setahun, dari 7 ke 7, 8, 9, 10, setahun 3 bulan lebih kurang lah ya teman-teman ya. Ya, motor ini dibilang standar dari segi mesin sih masih standar ya. Kita nggak ada ngoprek apa-apa, piston apalah, porting apalah, bore up enggak lah ya. Motor ini lebih ke main kirian ya teman-teman ya. Jadi motor NMAX saya ini NMAX All New ya, tahun 2023, pembelian tahun 2000 Juli ya, Juli 2023. Tapi secara kertasnya motor tahun 2023, intinya nggak tahu nih tahun berapa itu, pokoknya 2023 deh motornya. Dan sekarang motornya udah saya modifikasi tipis-tipis saja ya teman-teman ya. Adapun modifikasi yang saya lakukan ganti puli ya, puli nggak bubutan sih, ini puli memang udah racing ya ceritanya. Pulinya merek SRP. Oke, teman-teman bisa lihat beberapa YouTube yang membahas masalah unboxing ya, unboxing puli saya ini. Puli saya beli SRP. Lalu selain puli saya ganti juga rollernya. Rollernya kita pakai yang punyanya Sionersi ya, original Sionersi yang 10 gram ya, karena NMAX ini kan dia 13 gram ya, jadi saya ringankan jadi 10 gram. Dan selain rollernya saya pakai mix ya, campur 3 yang Sionersi yang 10 gram, 3 lagi dia yang aftermarket ya, yang Yamagata apa gitu deh, pokoknya racingan deh ya. Saya pakai yang 13 gram, jadi seolah-olah dia bawaan NMAX ya. Kenapa saya ganti puli dan roller ini? Intinya puli, jadi cerita dulu waktu NMAX ini udah saya pakai kan ya, nama juga pemakaian ya, setahun ya. Saya pun heran tuh, pislet apa sih yang hitam ditutup rumah tutup rollernya itu ya, pislet ya, 3 biji yang kecil hitam ya. Itu dia apa ya, oblak ya. Yang orinya. Lalu kedua, tarikan juga saya entah kenapa ya, saya rasa sih kurang grongret lah intinya. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, rollernya juga ada peang, pisletnya udah oblak, tenaga nggak ada, ya udah sekalian aja ya kan. Akhirnya sekalian saya ganti dah satu set full puli ya kan, merek SRP. Jadi puli set itu nggak dibubut ya, memang dia bawa racing ya, ada udah dicetak sedemikian rupa oleh vendornya.
Dari puli itu dia derajatnya 13,8 saya pakai teman-teman ya, 13,8 kemiringannya. Lalu di jalur rollernya juga ada dikerok ya, kalau bahasa mereka kerok, cuma ini memang cetakan sih aslinya gitu, nggak dikerok, nggak dibubut ya. Lalu pisletnya juga saya pakai yang bawaan SRP punya ya, pislet SRP. Dan kebetulan si pulinya dia komplit ya, dia ada puli depan, puli belakang ya, puli yang bagian Roma rollernya sama puli bagian kipas. Lalu tutup rollernya juga dari bawaan mereka, dari si puli itu juga, pisletnya juga. Nah rollernya saya pakai yang orisinil, yang punyanya Seonersi 3, dan yang 3 lagi dari aftermarket mereknya Yamagata ya, 13 gram. Seperti itu ya. Itu bagian depan, puli depan. Nah, belakang saya pakai mangkok ganda yang ori NMAX ya, tapi di lubang-lubangi teman-teman ya. Di lubang-lubangi bertujuan untuk membuang debu-debunya supaya jangan gerdek ya. Tapi nggak di kartel teman-teman ya, masih di lubang-lubang orisinil ya. Jadi yang NMAX yang punya saya ini saya simpan. Ya amin-amin supaya depan seandainya apa-apa ya tinggal naikin asli lagi ya, inti gitu. Nah itu mangkok dengan ganti kampas ganda. Kampas ganda saya pakai yang punyanya NMAX NMAX All Mode ya teman-teman ya, yang 2 DP kampas ganda ya. Katanya supaya lebih panjang sih kampasnya, betul. Terus persentri saya pakai Sionersi juga. Terus Persipiti masih pakai yang ori ya, Persipiti orinya si NMAX All New ini ya. Ya itu yang saya modifikasi teman-teman untuk bagian persipitian saya ya, untuk NMAX saya ini. Selebihnya nggak ada ya, untuk saringan hawa standar ya kan, untuk mesin standar ya kan, nggak di bore up, nggak di porting apalah itu ya. Ya dari saya membelinya nih, pokoknya saya lupa deh ada berapa bulan ya, atau berapa, mungkin lumayan lah, hampir udah lama sih. Saya ingatnya tuh naik mulai ganti ke sono, ganti ono ininya si PT saya itu mulai terhitung pada saat servis gratis kan, ada 4 kali ya, 4 kali servis gratis ya. Oli kan servis pertama tuh, servis kedua gratis, servis ketiga gratis, servis keempat gratis. Nah servis kelima itu saya udah mulai itu tuh, udah mulai melakukan oprek-oprekan lah ya, pertama mangkok gitu tuh. Udah lama ya berarti logikanya ya, udah lama banget tuh ya sampai sekarang. Nah saya pengen review nih teman-teman ya kan, sering pengen berbagi nih kan, selama ya udah lama lah dalam pemakaian saya terhadap puli SRP dan mangkok asli tapi dilobang-lobangi, yang saya bilang seperti tadi saya bilang itu ya, part-part yang saya ganti. Apa yang saya rasakan selama 1 bulan ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, adapun yang saya rasakan adalah memang tarikan agak asik ya gitu, agak respon lah, bukan agak lagi, memang respon lah intinya ya kan. Karena overhaul memang rollernya udah mix ya, dari 10 gram sama 13 gram tuh dari keturunin. Jadi rollernya nggak rata 10 ya, tapi 3 biji yang Seonersi 10 gram, 3 biji yang aftermarket merek Yamagata Racing punya yang 13 gram ya gitu. Secara tarikan oke, performa oke. Nah kata orang kan gitu tuh, kalau kita istilahnya main roller dalam terkutip meringankan roller, performanya oke, untuk zigzagnya oke kan, untuk zigzagnya oke, tapi top speednya nggak ada. Nah itu tuh kata orang ya. Cuma setahu saya lupa pula tuh membuat membuat videonya, perbandingan antara roller masih orisinil lah terhadap roller yang udah di-upgrade ini, saya lupa. Tapi intinya yang saya rasakan ya, saya ingat banget tuh pada saat masih roller orisinil itu top speed dari motor nih itu 105 deh, 105 aja. Itu susah banget dapat ini teman-teman, susah banget. Entahlah kalau teman-teman ya. Pokoknya motor NMAX saya itu makanya kemarin saya berpikir waktu servis kelima lah ya, apa sih gitu loh, masa motor 155 cc kecepatan 105 km per jam tuh kok susah banget gitu kan. Nah sejak itu langsung saya upgrade ya. Nah sejak upgrade dan setahun pemakaian sekarang ini, setahun lebih ya, itu kayak lari-lari ya 115 tuh kayak gampang banget dah. Gampang banget ya. Ya itu intinya. Jadi poinnya untuk
Untuk zigzag artinya untuk apa ya? Untuk buka-buka lari awal sih asik. Lalu kedua, saya rasakan top speednya juga nambah teman-teman ya. Nah, settingan saya pakai intinya seperti saya bilang tadi ya. Nah, itu ada pun yang saya ganti, yang saya modif yang seperti saya pertama tadi. Nah, jadi kalau kata orang bahwasanya kalau ganti roller lebih ringan tuh enak dia zigzagnya kan. Untuk stop on and go. Kalau bahasa mereka gitu tuh. Kalau di YouTube bilang stop and go ya. Itu enak tuh, betul enak. Tapi waktu di top speed nggak dapat katanya gitu kan, karena rollernya ringan, dia cenderung gerung ya. Nah, yang saya rasakan di NMAX saya ini ya, itu intinya untuk ya zigzag untuk stop and go oke lah ya kan. Nah, untuk top speednya juga oke. Serius, ini top speednya saya dapat nih 115 ya kan. Nah, jadi dulu awal banget ya, entah ya, saya lupa deh. Sebenarnya bukan lupa juga sih, karena random banget kemarin tuh. Jadi waktu ganti puli langsung saya tes ya kan, lari sap. Saya nggak sempat untuk membuat video itu sampai 118 teman-teman. 118. Jadi saya sebenarnya rutenya tuh ada satu rute. Saya jujur saya masuk ke busway yang saya kan dari Kota Tua tuh teman-teman, masuk dari Kota Tua kan menuju simpang jembatan besi ya. Nah, kan tuh ke kiri tuh. Nah, itu ada sebelah kanan tuh harus masuk busway tuh teman-teman. Nah, mulai dari sekitaran ada Deking Donat ya, apa sih itu? Ya itulah, lupa gue. Pokoknya sekitar jalur akses itu dari Kota Tua menuju ke simpang perapatan lampu merah jembatan besi. Ada satu busway. Nah, busway itu kalau di pagi hari itu enak teman-teman untuk nge-track ya. Jadi dia pendakian dia. Ini enaknya. Jadi ngetes motor itu memang pendakian dulu kita hajar ya. Jadi bukan busway sih. Playover lah tepatnya. Bukan busway. Playover. Dia mendaki, jadi bisa dibuka gas. Nah, setelah mendaki dia menurun. Nah, pas nurun itu tuh. Jadi tenaga awal digenjot sampai di top ya kan, Nah, penurunan. Nah, di situ dia top speednya waktu pertama banget saya naikin puli SRP ini itu dapat 118. Saya pastikan banget tuh, sampai berapa kali saya ngocok gas tuh supaya dia dapat 118 tuh. Dan sampainya dia kayak mau minta lagi gitu, masih bisa lagi 120 gitu loh. Tapi sayangnya udah tikungan kan, udah pertigaan tuh kayak kiri dia ada jembatan besi kan. Jadi saya turunkan gas dah gitu ya. Nah, itu dia. Dulu ya, sekarang nih kayaknya udah mulai karena kurang ya 115 lah ya saya bilang. Tapi sebentar banget tuh mendapatkan 115. Cepat banget dan untuk membuka 115 tuh. Nah, gitu. Saya pikir kenapa dia nggak bisa, saya pikir karena treknya juga ya nggak terlalu panjang juga ya, dan risiko juga tabrakan teman-teman ya. Untuk di area itu dia nggak rekomend lah untuk ngetrek jangan deh di yang saya bilang tadi untuk flyover itu bahaya. Kemarin tuh saya coba tuh karena pagi saya dalam kondisi sepi, terus kedua motor juga mendukung lah ya kan. Kalaupun nanti apa-apa nih amit ya, masih bisa saya yang buka full gas lah gitu loh. Kalau motor-motor cc kecil kan ngeri-ngeri sedap juga kan. Kalau NMAX kan 155 cc tuh, jadi enak ngegasnya gitu intinya. Iya. Ya, itu dia teman-teman ya. Jadi intinya kalau saya pribadi dengan setelan main kiri yang saya sebutkan tadi itu, stop and go-nya asik. Nah, itulah asik, mantap. Lalu top speednya pokoknya dapatkan 115 itu gampang banget lah intinya. Gampang banget 115. Beda amat zaman dulu pas aslinya banget asli ya, belum diapa-apain tuh 105 aja susah banget tuh. Harus benar-benar panjang treknya ya kan, benar-benar kosong, nggak ada gangguan. Nah, itu baru dapat 115, 105 ya, 105. Gitu. Ya, itu dia. Jadi saya pikir oke lah. Nah. Terus perihal ini teman-teman, untuk kalau nih saya juga baru temukan something trouble ya.
Kalau misalnya kan berat badan saya ini sekitar 86 ya, 87 kayak ya di 90 lah kita bilang ya. 90 kilogram berat badan saya. Nah, kalau seandainya saya kebetulan ada sama temen nih berbonceng ya ceritanya. Nah, teman tuh lumayan besar juga. Intinya beban muatannya gede gitu. Nah, kalau saya berbonceng sama teman yang lumayan besar lah ya. Berbonceng aja kita bilang ya, sama besar dia berbonceng. Dia kayak apa ya? Ada saya rasakan saya coba buka gas ya kan, lari-lari 80 menuju 90 lah ya. 90 lah ya. 90 km per jam tuh dia kayak slip ya teman-teman. Nggak tahu saya sempat beberapa kali tuh memikirkan hal-hal itu ya. Jadi pada saat lari 90 tuh kayak fan belt tuh slip atau gimana, mungkin kampas ganda, tapi kalau kampas ganda slip nggak mungkin ya. Ya itulah saya mikir kayak ada yang slip, jadi kayak loss gitu powernya tuh, putaran tuh gitu. Banyak hal saya sudah lakukan ya, kayak pulinya apa, intinya saya rajin untuk apa ya, saya rajin untuk service CVT. Saya rajin, sorry ada knalpot tuh ngeprank tuh berisik. Saya rajin tuh service CVT ya kan, tetap masih loss dia di kecepatan 90 kalau berbonceng ya. Kalau sendiri oke. Terus saya rajin apa, saya penasaran apa mungkin CVT-nya ya ndak kurang gigit dia, jadi kurang keras, saya ganti tuh. Tapi ndak yang bener-bener CVT yang bener-bener racingan ya. Cuma saya ada beli, ini kan cuma percobaan doang nih. Ya aftermarket lah ya. CVT yang 1500 rpm ya teman-teman ya. Saya coba juga nggak apa ya, nggak, masih slip lah intinya CVT-nya. Terus saya pelajari lagi kan, CVT-nya tuh udah 1500 ya, yang asli kan 1000. Nah ada juga yang mengatakan channel YouTube tuh coba pakai lagi yang ori tapi ditarik ya, ditarik CVT-nya tuh supaya lebih keras gitu kan. Saya coba juga, masih juga ya. Udah apa, masih ada slip-slip yang saya bilang itu ya teman-teman ya. Terus akhirnya saya coba ini teman-teman, pakai per Sentry yang orinya dia ya, yang 1000. Makin parah teman-teman, karena ternyata per Sentry-nya itu 1000 rpm juga. Nah per CVT-nya yang gede yang panjang itu 1000 rpm, per Sentry-nya juga 1000 rpm gitu. Ya udah saya balik lagi per Sentry-nya punya si Seonersi ya. Aduh, jadi sekarang tuh di motor saya tuh intinya per Sentry-nya Seonersi, per CVT-nya orisinil Yamaha NMAX tapi ditarik ya. Saya udah tarik itu agak panjang tuh. Supaya kesannya agak panjang deh intinya. Nah, terus ketemulah per hari ini ya, ini kan hari Senin nih. Baru ketemu berapa 2 minggu belakang lah, saya bilang 2 minggu belakang saya ada temuan yang baru lagi nih. Mungkin saya juga akan aplikasikan nanti. Ternyata mungkin ada pengaruh di rollernya terlalu ringan ya teman-teman ya. Nggak tahu ya, tapi intinya logikanya rollernya tuh kan, tapi ya saya kan mix aftermarket 13 gramnya 3 biji sama Seonersi nya 3 biji yang 10 gram ya. Nah saya ditemukan di channel YouTube mengatakan coba pakai rollernya Lexi ya, Yamaha Lexi yang 125 cc ya, jangan yang 155 cc. Karena kalau salah 155 cc itu udah 13 gram juga dia rollernya. Ini yang 125 cc itu dia rollernya ternyata yang orisinilnya dia 12 gram. Nah itu dia tuh, maaf bukan 12, 11 gram, maaf 11 gram. Orisinil Lexi yang 125 cc itu rollernya 11 gram. Jadi lebih berat dikit aja 1 gram dari punyanya Seonersi ya. Jadi nggak usah di mix katanya, langsung aja 6 biji ya, pakai rollernya Lexi 125 cc yang orisinil. Nah itu tuh yang mungkin akan saya aplikasikan. Dan kedua nanti mungkin, pokoknya intinya slip itu adalah sesuatu yang kurang neken si panbelnya. Jadi saya pikir sih slip di panbel itu ya. Jadi logikanya per Sentry-nya saya akan coba cari yang bener-bener ya kasar ini deh, per Sentry Daytona yang 1500. Nah itu intinya 1500 dah. Mungkin ke situ saya akan coba cari per Sentry dan per CVT. Nah itulah intinya. Sama rollernya punya Seonersi ya. Nah itu akan saya cari. Atau mungkin per Sentry-nya per CVT saya pakai ini deh,
Xeon RC itu katanya lebih panjang deh. Iya, Xeon RC. Mungkin itu saya beli juga. Jadi intinya kalau di motor saya ini sebisa mungkin saya pakai yang orisinil walaupun dia dari merek yang lain ya. Nah, kata-kata orang NMAX All New, NMAX All Mode, pokoknya NMAX ini dia korelasinya dia lebih ke Xeon ya, motor Xeon. Terserah mau Xeon Karbu boleh, Xeon RC boleh. Gitu dah. Nah, Persentri juga Persentri kata orang nggak bisa pakai yang punya ini ya, teman-teman. Punya bit Karbu ya. Nah, itu dia diameter lebih besar dan tebal daging per itu besar juga dia. Gitu. Itu ya, teman-teman. Saya coba analisa, intinya motor saya ini kalau dia berbonceng dan dia kalau lari 90 itu kayak ada loss putaran tuh, kayak terasa loh di gas tuh, kayak ngeden deh gitu. Nggak enak deh gitu, nggak buka deh. Tapi kalau sendiri ya kan rata ya kan. Kenceng banget. Itu dia teman-teman. Iya, itu dia teman-teman ya, berbagi cerita dan berbagi pengalaman main kirian di motor NMAX saya, All New NMAX tahun 2023 dengan settingan yang saya sebutkan tadi di awal video ya. Kalau teman-teman lupa mungkin bisa diputar lagi, di rewind, dimundurkan lagi videonya ya. Jadi ada berapa item tuh yang saya ganti. Tapi intinya ternyata banyak hal yang bilang kalau main CVT itu tergantung banyak hal. Nah, banyak hal ya. Pertama, berat si pengendara ya. Nah, itu dia. Mungkin berbeda antara berat pengendara main tunggal sama main boncengan ya, teman-teman ya. Berbonceng sama tunggal itu beda pastinya. Jadi setelahnya itu juga tentu beda-beda ya, karena beban muatannya beda. Terus kedua, cara bawa motor alias ngeber-ngebernya gimana gitu, ya kan. Bukan gasnya juga itu tergantung pengendara juga, itu beda lagi tuh setelan CVT-nya nggak sama gitu. Jadi intinya setiap orang dengan anggap motornya sama aja ya, NMAX All New gitu tahun 2003 ya kan, cara main kiriannya itu beda dah, beda ya, dari berat badannya beda ya kan, dari bukaan gasnya beda, dari kondisi jalannya juga beda teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya, carilah posisi nyaman ternyamannya dengan berbagai banyak referensi ya, berbagai banyak referensi seperti saya bilang tadi. Saya udah coba ini itu ya kan, CVT-nya kayak mana yang bagusnya ya kan, persentrinya kayak mana bagusnya, kampas gandanya kayak mana, mangkok gandanya kayak mana ya. Bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, banyak hal saya bahas tentang motor NMAX main kirian ini ya. Dan sampailah saya di titik kenyamanan saya yang sampai saat ini, dan masih juga menurut saya ada hal yang perlu saya upgrade lagi ya. Tapi nanti ke depan ya kan. Ya, itu teman-teman ya, perihal motor NMAX saya yang udah main kirian ini ya. Dimana kebutuhan saya pakai bukan untuk balap atau racingan ya. Jadi motor saya jujur untuk pakai harian ya, untuk ya cari kerja ya, cari nafkah ya, pekerja ya. Dengan kondisi jalan Jakarta ini ya, macet. Dan kita harus dituntut juga tuh untuk, apalagi pagi hari teman-teman ya, pagi hari itu benar-benar ekstra sabar dan harus lincah-lincahan teman-teman ya. Kalau bahasa YouTube namanya stop and go-nya harus dapat lah, jangan loyo. Ya, tapi nggak ada juga mungkin beberapa motor yang memang udah dari sininya ya, dari aslinya tuh udah di upgrade dia nyaman ya. Saya pikir ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Jadi nggak perlu di upgrade, dia standar orisinnya ting-ting ya. Dan saya pernah temukan banyak banget tuh ya yang mereka pakai NMAX. Saya rasa nggak NMAX aja ya, banyak lah, sebut saja motor matic lah ya, semua itu malas banget dia untuk servis ya. Karena ada isunya, saya nggak percaya sih itu. Intinya motor kalau dia sering dibuka, dia akan ada aja rusaknya, iya nggak sih? Ya, tapi saya nggak percaya hal itu ya. Justru yang namanya preventive maintenance, asik. Maintenance atau servis berkala ya. Maintenance atau servis berkala itu wajib deh. Kenapa? Untuk mendetek atau mengetahui kondisi aktual real time per bulan. Saya per bulan ya teman-teman, jujur saya per bulan ngotak bongkar-bongkar motornya per bulan, terkhusus di bagian CVT ya.
Itu per bulan saya bongkar, saya tengok, saya perhatikan, saya analisa kira-kira apa yang ya kayak tadi, ada mungkin yang udah harus standby, yang harus diganti ya. Ya, ini contohnya nih. Nmax saya ini udah 1 tahun, pokoknya udah ganti STNK ya. Udah ganti pajak, udah bayar pajak 1 tahun. Saya pun nggak percaya ya teman-teman. Aki, nih. Aki motor Nmax saya ini udah berkedip. Jadi waktu starter tuh dia nyala sih. Yang saya tengok di bagian voltase itu masih 12,5 lah. 12,4 masih bisa starter kok. Cuma di panelnya ini dia berkedip teman-teman, setelah di starter, pas starter cecek gitu dia berkedip dia teman-teman. Nah, saya perhatikan di YouTube itu mencirikan bahwasanya akinya udah mulai lobet. Nah, tuh 1 tahun pemakaian. Saya pikir ini hal yang tidak wajar banget ya, karena akinya masih orisinil merek Yuasa, yang tidak saya ngapa-ngapain, tidak saya pasang lampu sorot, klakson keong, nggak ada tuh. Paling ganti lampu pun ya warna doang, dari lampu sen warna kuning ganti ke lampu sen warna biru gitu. Itu pun besar lampunya tuh, kayak lampu sen kecil doang ya kan. Saya pikir nggak ada banyak makan arus dah. Entah kenapa nih motornya 1 tahun lebih pemakaian, intinya baterainya ada drop lah. Nah, saya cari kenapa gitu. Ternyata analisa saya ya, kan saya sering dinas, cerita teman, dinas luar kota ya teman-teman ya. Nah, saya dinas keluar kota, jadi motornya seringan tinggal di rumah dan tidak pernah dipanasin. Nah, kalau bahasa kitanya nyebutnya motornya mati berhari-hari ya. Kadang-kadang seminggu, dulu pernah sampai hampir 2 minggu mati di motor, udah dihangat-hangatin, karena kebetulan istri orangnya pendek ya, jadi nggak suka tuh pakai motor Nmax. Motor kebetulan ada 2 ya teman-teman di rumah, motor Beat satu lagi, dia lebih demen pakai motor Beat tuh gitu. Jadi motor sebisa mungkin pokoknya setiap hari itu harus hidup dah. Itu teman-teman ya. Ya walaupun istilah kita nggak pergi mana-mana ya, udah hidupin aja teman-teman. Minimal ya pemanasan lah, panasin motor kalau orang nyebutnya ya teman-teman ya. Jadi selain dari segi mesinnya dia aman dan terketip, dia oli bersirkulasi terus, dari ruang bakarnya juga aman, dan dari segi baterai ternyata saya baru tahu ya teman-teman, intinya baterainya dia akan lebih awet kalau motor ini ada aja 1 hari itu dihidupin gitu. Jangan benar-benar semerta-merta mati 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu bahkan ya kan. Jangan nanti baterainya yang kalah. Walaupun kondisi kontaknya mati, ternyata dia nggak tahu deh, kalau zaman sekarang katanya ya, motor-motor sekarang tuh bukan kabel positif yang jadi apa sekarang, lebih ke kabel massa ya yang jadi pusat perhatian. Jadi kabel massa ini bisa kemana-mana gitu ya. Jadi bisa secara langsung katanya makan arus, kalau kata orang kita sederhana nyebutnya gitu dia teman-teman. Jadi sepanjang nih seluruh unit motor ini, sepanjang itu ada besi di bodinya, itu dia pasti dialiri massa arus dari aki, walaupun kontaknya mati ya teman-teman ya. Gitu dah, prinsipnya gitu deh. Jadi kalau bisa motornya tetap dipanasin, bertujuan supaya ya motor hidup kan, berarti cas, nah dinamo casnya itu tetap jalan dia ya teman-teman ya. Itu teman-teman ya, tips dari saya. Oh jadi bang, motornya udah apa ya, udah drop akinya, udah drop akinya, terus udah ganti aki dong? Iya, akhirnya kemarin saya sempat beli baterai ya, aki baru ya. Nah terus saya coba cari, jujur saya pokoknya intinya kalau masalah aki, saya pribadi entah dari dulu ya, dari motor Beat juga saya selalu namanya upgrade. Jadi berapa aki yang sekarang di motor ini, misalnya saya kemarin salah nih 6 ampere entah 5 ampere ya, pokoknya itulah. Saya beli aki voltasenya tetap 12 volt tapi ampernya tinggi, 7 volt, 7 ampere maaf, 7 ampere. Dan kedua saya beli merek Motorbat. Ya, video unboxingnya ada teman-teman, nanti coba dibongkar deh di channel YouTube Sudung Siteres channel ya. Ada tuh motor 2 kali saya. Yang pertama saya beli untuk motor Beat. Motor Beat itu nggak salah dia 12 volt 3,5 ampere. Saya upgrade ke 7 ampere ya, 12 volt 7 ampere. Lalu yang motor Nmax juga gitu tuh. Kalau nggak salah dia di 12 volt dia 5 ampere atau 6 ampere ya teman-teman ya. Pokoknya di bawah 7. Nah, saya upgrade ke 12 volt 7 ampere, mereknya Motorbat ya, bukan moto ya, Motorbat.
Video unboxingnya ada ya teman-teman. Ada dua tuh, yang lama yang sama yang baru-baru ini saya ganti. Nah sayang nggak kepake teman-teman. Loh kenapa nggak kepake bang? Nah, nggak bisa ya, apa nggak boleh ya pakai upgrade 7? Bukan masalah 7 ampere itu, bukan ya teman-teman. Baterai ini aki ini udah terlanjur saya beli, tapi saya dulu saya pernah belajar dan pernah bereksperimen, tapi nggak di motor saya ya, nggak di motor saya. Pernah ada yang, sorry maaf, di motor Beat pernah saya tuh bereksperimen. Aki motor Beat saya dulu sempat drop, saya ganti. Terus aki yang lama nih nggak saya buang teman-teman, saya akalin. Nah saya repair, saya perbaiki dengan cara, ternyata aki, walaupun dibilang dia aki kering teman-teman ya, aktualnya dia aki tuh tetap ada airnya, terserah deh airnya berupa gel atau apapun. Intinya berdasarkan itu pun saya dapat dari tutorial dari YouTube juga ya. Saya otodidak juga sih nonton YouTube ya kan, rajin-rajin cari referensi ya kan. Di YouTube saya temukan untuk aki yang zaman sekarang yang katanya aki kering itu, yang katanya bebas perawatan itu, nggak perlu isi air aki itu, ternyata itu bisa diservis, bisa ganti air. Jadi di YouTube saya dapat, ya udah saya bukain semua akinya, saya keluarin yang lamanya, lalu saya masukkan air keras. Kan air aki ada dua tuh, air keras sama air lunak ya kan. Kalau air keras dia nggak salah warna merah botolnya ya, air lunak tuh warna biru. Nah itu intinya. Nah jadi air kerasnya saya masukin lagi, saya ubuk-ubuk lagi, saya cuci lagi, bilas. Nah sampai 2-3 kali untuk membuang yang lamanya ya istilahnya. Nah lalu saya isi secara full ya, sesuai dengan kapasitas aki, batas maksimalnya berapa, setinggi apa. Lalu saya cas itu aki dalam kondisi jangan ditutup, karena waktu pengecasan dia kan akan menggelegak tuh. Jadi ada buih-buih air aki, jadi jangan ditutup dulu waktu ngecas. Nah itu dia teman-teman, itu yang saya lakukan di motor Beat juga kemarin. Tapi kemarin itu nggak salah saya, udah keburu beli aki dan dipasang di motor Beat. Nah aki yang lama saya perbaiki, rupanya bisa, saya tes di motor bisa. Nah sayang sekali motor Beatnya udah ganti aki warna motor bat dong ya kan. Nah aki lama yang saya servis itu akhirnya saya jual. Saya jual dan saya beri garansi 4 bulan ya. Iya saya beri garansi ke penjual tuh 4 bulan akinya gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan pasti pembelinya sih sampai detik ini nggak ada komplain ya, sampai detik ini ya, nggak tahu deh apakah benar-benar awet itu, nggak ngerti dah. Ya nggak ada komplain, artinya aki itu masih dipakai dalam asumsi saya, itu masih dipakai lah ya kan. Nah itulah yang saya lakukan sekarang di motor NMAX saya ini teman-teman. Walaupun akinya sudah saya beli, udah terlanjur saya beli, tapi nggak saya pasang. Nah berdasarkan pengalaman saya, udah saya perbaiki akinya teman-teman ya kan. Nah akinya saya servis dan ternyata betul masih berfungsi ya kan. Itu pokoknya intinya, coba perhatikan ya teman-teman di video unboxing tentang aki ya yang baru-baru ini lah. Itu saya beli tanggal berapa lu, saya lupa deh, paling sebulan 2 bulan inilah. Udah hampir sebulan lah saya beli aki itu. Sejak itu saya udah servisnya aki NMAX. Logikanya sejak dari tanggal pembelian aki saya servis ini aki sampai sekarang ya kan, masih bisa terpakai teman-teman aki NMAX lama yang saya servis nih. Itulah. Tapi sayangnya saya udah jujur udah terbeli itu akinya, udah terlanjur beli motor batu. Tapi poinnya di sini saya mau ngatakan, bagi teman-teman yang sama lah penyakit seperti saya ini, logikanya gitulah teman-teman. Nggak mungkin lah aki orisinil lah bawaan motor itu paling cepat tuh 3 tahun baru dia tewas ya, baru dia drop apalah itu namanya ya, baru mau diganti lah. Pasti ya 4 tahun 5 tahun lah itu masih wajar lah ya kan. Nah gitu, saya di situ tuh. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang masih tiba-tiba ada temuan kasus seperti saya ini, akinya lowbat, terserah deh mau udah setahun mau 2 tahun apapun itu teman-teman ya, coba deh dilakukan yang namanya servis. Buka aja teman-teman, banyak di YouTube banyak banget tuh yang namanya servis aki ya. Coba deh, intinya sederhananya adalah buka akinya, keluarkan isinya, terus masuk lagi air keras ya warna merah, cuci lagi, bilas, diobok-obok, keluarkan lagi sampai 3 kali. Setelah itu isi air keras, lalu lakukan pengecasan dalam kondisi jangan ditutup dulu,
lubang-lubang air itu kan, pengisian itu jangan ditutup dulu supaya dia bisa pada saat pengecasan dia nanti kayak panas ya, kayak apa, ada reaksi gitu, jadi dia berbuih ya kita bilang kasarnya. Nah, nanti ya, kalau cas-cas zaman sekarang kan ada model itu proses pengecasan dia lampunya merah tuh. Nanti kalau udah dia penuh dia warna warna hijau. Nah, itu tuh. Itu kalau nggak salah aki NMAX nih kemarin saya mulai pasang itu dia kita anggap jam 12 siang ya, sebelum makan siang. Saya ingat banget tuh, sebelum makan siang saya udah selesai, saya cas start pengecasan ya, mulai pengecasan dari jam 12 siang. Saya mengecas itu sampai jam 6 sore. Ya, lumayan lama karena kebetulan cas saya pakai adalah 2 ampere doang ya, nggak tinggi-tinggi ya. Cas saya pakai saya beli juga di online ya, pengecas apa? Alat cas aki saya beli di online warna kuning. Itu saya ngecasnya dari jam 12 sampai jam 6 sore 2 ampere ya. Kecil banget, kecil banget. Jadi butuh waktunya agak lama sih. Tapi saya perhatikan di panelnya itu benar-benar dari warna merah berubah jadi warna hijau gitu loh. Benar-benar. Terus kebetulan saya ada voltmeter di motor N-Beat saya ya, saya tes benar-benar itu tuh 13,5 dia. 13,2 maaf. 13,2 terakhir saya cek setelah dari pengecasan itu ya. Benar-benar full dia. Luar biasa. Akhirnya saya pasang dan sampai sekarang nih dari saya beli aki pengganti NMAX yang motor bat itu ya. Saya ada di channel YouTube tuh. Dari situ tuh tanggal segitu tuh sampai sekarang nih masih lancar jaya. Oke teman-teman, itu dia. Ada mungkin beberapa hal yang saya bisa share ya perihal ya permotoran ya. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi ya, intinya perihal tentang main kirian itu tergantung pribadi masing-masing. Yang penting cari referensi sebanyak-banyaknya. Misalnya motor teman-teman Vario nih, cari sebanyak-banyaknya tentang Vario nih, kayak mana caranya, apa-apanya yang diganti, korelasi atau referensinya dengan merek motor apa, misalnya kampas gandanya cocoknya merek apa gitu supaya dia lebih gahar ya kan. Misalnya rollernya kayak mana itu udah oke semua, baru aplikasikan, tes dan rasakan. Nah gitu dia, itu perihal tentang main kirian. Lalu mengenai part-part yang kedua saya itu masalah baterai aki. Nah itu aki standarnya itu dia segianya tuh 5 tahun 4 tahun deh baru dia dibilang drop atau nggak layak pakai lagi gitu. Nah kalau dia ada masalah kayak 3 tahun 2 tahun drop, itu ada sesuatu deh. Dan selagi dia masih orisinil, setahu saya masih bisa diservis, setahu saya. Mohon koreksi ya teman-teman, jika teman-teman mungkin ada pendapat lain, monggo silahkan diketik aja di komentar ini ya. Oh enggak bang, itu gini, itu perasaan abang aja gini. monggo. Atau mungkin ada dari antara teman-teman yang udah membuktikan juga ya. Silakan ya di komentar. Iya bang, saya juga udah buktikan tuh, keren tuh. Benar-benar bisa diservis akinya gini ya. Tapi sejauh yang aki yang orisinil ya, bukan aki-aki kayak yang motobat lagi diservis kayaknya enggak deh. Feeling saya sih enggak sih. Benar-benar aki yang orisinil dari motor terus bisa diservis dah intinya. Ya, oke teman-teman ya. Ini saya ngoceh-ngocehnya udah lumayan panjang kayak ya. Dan saya pikir memang kalau terlalu panjang pun nggak ini dah, bosan ya kan. Ya, baik teman-teman, dan ini saya dari Jakarta Barat. Sekarang posisi saya udah sekitar ya di area apa ya? Kita bilang daerah Koja deh. Ya. No. Apa namanya ya? Lupa ya. Masuk ke daerah Koja aja deh. Menuju ke area Koja. Dan sebentar lagi akan sampai ke area rumah saya di sekitaran apa ya, Dewa Kempar aja dah. Semper Timur Dewa Kempar. Sebentar lagi ya. Nah karena video udah terlalu panjang, saya pikir sudah cukup dulu untuk video hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang masih setia mantengin video-video yang ada di channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf mungkin di channel saya ini, Sudung Sitorus Channel, ya video itu memang lama-lama ya. Ya jujur saya pribadi memang susah tuh untuk mengkondisikan waktu saya untuk channel, untuk ngevlog ya, untuk motovlog ini. Jadi pada saat saya ini deh
lagi pengen dan ada waktu ya saya konten ya kan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya kan. Saya jujur memang nggak terlalu berfokuskan ke arah apa-apa, tapi intinya saya benar-benar tadi tuh saya pulang kerja tuh kayak berpikir, ah ini enak nih untuk berbagi masalah motor saya ini. Siapa tuh ada hal-hal yang bisa ditarik hikmahnya oleh para penonton dari channel YouTube saya, Sudung Sitorus Channel. Mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa ditarik dan bisa diaplikasikan. Oke teman-teman, cukup sekian dari video saya ini di hari Senin ya, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Perihal ya diskusi, share, berbagi tentang upgrading motor NMAX All New tahun 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dari saya, Sudung Sitorus Channel. See you and bye bye.